Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 224 hingga 226. Disimak ya, Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 224, tabel 5.1, kemiringan persamaan garis lurus yang melalui dua titik koordinat. Nah, sebenarnya ini ada ralat sedikit ya. Di sini tuh yang dibahas tabel 5.1 itu bukan yang melalui dua titik koordinat, melainkan yang melalui salah satu titik yang diketahui dan diketahui kemiringannya atau gradiennya. Jadi memang nanti itu titik yang dilaluinya hanya diketahui satu ya. Nah, kalau yang dua titik diketahui itu nanti ada pembahasannya sendiri. Pokoknya gitu deh. Intinya tabel 5.1 itu diketahui salah satu titik yang dilalui dan diketahui kemiringan atau gradiennya. Oke ya. Kita lengkapi tabel 5.1. Mulai dari yang nomor 1. Di sini diketahui persamaan garis lurusnya adalah Y sama dengan 2X. Terus salah satu titik yang dilaluinya adalah 1,2 dan kemiringan atau gradiennya atau biasa disimbolkan dengan huruf M kecil yaitu 2. Nah, 2 ini dari mana? 2 ini, lihat deh. Kalau persamaan garis lurusnya adalah Y sama dengan 2X, maka koefisien X atau angka di depan huruf X-nya ini itulah gradiennya. Makanya di sini langsung diketahui gradiennya atau kemiringannya adalah 2. Nah, terus sama dia dijabarkan. 2 itu atau 2/1. Artinya 2 satuan ke atas dan 1 satuan ke kanan. Nanti akan terlihat jelas pada grafik koordinatnya. Kak Sari tunjukin ya. Ini gambar garis yang persamaannya adalah Y sama dengan 2X. Sudah dibikinin ya sama bukunya. Nah, terus melalui salah satu titiknya adalah 1,2 itu di titik ini deh ya. Ini di sumbu X-nya angka 1, di sumbu Y-nya angka 2. Maka titik ini adalah 1,2. Nah, gradiennya adalah 2 ya kan? Nah, artinya itu kayak gini. Nih, 2 satuan ke atas dan satuan ke kanan itu dari sini deh. Startnya dari titik pusat ini ya. Nah, ini kan kita melangkah 2 satuan ke atas. 1, 2. Terus belok 1 satuan ke kanan. Nih, 1. Maka ketemu di titik 1,2 tadi. Gitu maksudnya. Nah, barangkali kalau dari nomor 1 ini, dia ini kan sebagai contoh. Mungkin kamu masih agak-agak bingung. Ini maksudnya gimana sih, Kak? Tapi tenang aja. Nanti setelah kita geser ke nomor 2, 3, 4, 5, dan 6, kamu bakalan lebih paham lagi. Tenang aja, Kak Sari bantu pahamin ya. Oke, pokoknya nomor 1, untuk persamaan garis lurus Y sama dengan 2X, salah satu titik yang dilaluinya ada, yaitu 1,2. Kemiringannya adalah 2, diambil dari angka 2 yang di sini ya. Nah, pengertiannya 2 itu adalah 2/1, artinya 2 satuan ke atas dan 1 satuan ke kanan. Ini tadi dari titik sini ya, titik pusatnya ini 2 satuan ke atas, 1, 2, dan 1 satuan ke kanan, 1. Maka ketemu titik 1,2 itu tadi. Sehingga benar gambar grafiknya adalah seperti ini untuk Y sama dengan 2X. Oke, ini nomor 1 sebagai contoh. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 2. Di sini nomor 2, persamaan garis lurusnya adalah Y sama dengan negatif 2X. Salah satu titik yang dilaluinya adalah negatif 1,2. Kemiringannya atau gradiennya adalah negatif 2. Dapat dari mana? Betul, dapat dari koefisien X atau angka di depan huruf X ini. Karena angka di depan huruf X adalah negatif 2, ya udah berarti kemiringan atau gradiennya juga negatif 2. Nah, negatif 2 ini atau 2 per negatif 1. Artinya apa? Artinya melangkahnya itu 2 satuan ke atas dan 1 satuan ke kiri. Kenapa ke kiri? Karena dia tandanya negatif. Kalau tadi di sini kan 2/1, artinya 2 satuan ke atas sama ya, dan 1 satuan ke kanan karena dia positif ke kanan. Kalau yang di sini kan negatif 1, berarti ke kiri. Nah, sehingga gambar grafiknya itu kayak gini, Dek.
untuk persamaan garis Y sama dengan negatif 2X. Jadi dia miring ke sebelah kiri. Kalau tadi Y sama dengan 2X itu gambar garisnya miring ke sebelah kanan. Ya, itu memang tergantung dari kemiringannya atau gradiennya. Kalau gradiennya positif, ini kan 2 positif ya, berarti dia miring ke kanan. Kalau gradiennya negatif, nih negatif 2 kan negatif ya, berarti dia miring ke kiri. Ini gambar grafik Y sama dengan negatif 2X. Nah, terus kita lihat pergerakan untuk gradiennya ya. Nih kata dia 2 satuan ke atas dan 1 satuan ke kiri. Ini dia, kalau dari titik pusat berangkatnya 2 satuan ke atas, 1, 2, terus belok 1 satuan ke kiri ke sini. Nah, maka ketemunya di titik ini. Titik ini titik berapa koma berapa? Di X-nya adalah negatif 1, Y-nya adalah 2. Jadi titik ini adalah negatif 1,2. Tuh, sesuai dengan salah satu titik yang dilaluinya ya. Ini kan negatif 1,2. Ini dia. Ini negatif 1-nya, ini angka 2-nya. Oke, maka benar gambar grafik Y sama dengan negatif 2X itu seperti pada buku ini. Jadi nomor 2 ini juga masih sebagai contoh. Kan nggak ada yang perlu kita isi ya dari tabel atau dari garis nomor 2 ini, baris nomor 2 ini nggak ada yang perlu kita isi ya. Tadi baris nomor 1 juga nggak ada yang perlu kita isi. Ya udah, berarti nomor 1 dan nomor 2 ini sebagai contoh dan tidak ada ralatan. Nah, sekarang kita lanjut aja dulu ke nomor 3. Nah, untuk yang nomor 3, persamaan garis lurusnya Y sama dengan 2X kurangi 4. Terus diketahui salah satu titik yang dilalui adalah 3,2. Nah, sekarang kemiringannya atau gradiennya ternyata adalah 2. Kira-kira angka 2 ini diambil dari mana? Diambil dari koefisien X ini ya, seperti nomor 1 dan nomor 2 tadi. Pokoknya ambil aja angka di depan huruf X. Kalau persamaan garis lurusnya Y sama dengan 2X kurangi 4. Oke. Nah, sekarang 2 ini dijabarkan atau 2/1. 2/1 itu artinya 2 bagi 1. 2 bagi 1 kan benar 2. Nah, atau lagi ini dek, 2 itu diperoleh dari 2 kurangi 0 per, ini juga per 1 itu diperoleh dari 3 kurangi 2. Nah, angka-angka 2, 0, 3, 2 ini dari mana? Nanti Kak Sari tunjukin. Ini bukan angka yang asal-ngasal ya, ada pada grafiknya. Ini nanti Kak Sari tunjukin ya, dari mana angka-angka 2, 0, 3, dan 2 ini. Nah, sekarang kita baca dulu aja. 2/1 itu artinya 2 satuan ke atas, ya kan? Terus dan 1 satuan ke kanan. Kenapa ke kanan? Karena ini satunya adalah positif. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan untuk grafiknya. Ini sudah dia gambarkan. Ini adalah grafik dari persamaan garis Y sama dengan 2X kurangi 4. Nah, kalau kita lihat di sini dicatat M-nya sama dengan 2. Artinya kemiringan gradiennya adalah 2. 2 itu diperoleh dari sini, Dek. Perhatikan ya. 2 satuan ke atas, ini dia 1, 2, dilanjutkan 1 satuan ke kanan. Nah, gitu. Jadi 2/1. Ini dia 2/1-nya. Jadi semua nyambung ya. 2 satuan ke atas dan 1 satuan ke kanan dari keterangan ini tadi, ya kan? Nah, terus janjinya Kak Sari tadi nunjukin dari mana ini angka 2 kurangi 0 per 3 kurangi 2. Dari sini, Dek. Perhatikan. Untuk yang 2 satuan ke atas ini kan startnya itu dari 0, ya kan? Ini nggak ada angka, itu sebenarnya ada angka 0. Nah, terus dia ke atas, finishnya di angka 2. Nah ya, maka finish dikurangi start, yaitu 2 dikurangi 0. Dari situ angkanya tadi, 2 kurangi 0. Nah, terus angka 3 kurangi 2 ini dari mana? Dari sini, Dek. Lihat, ini kan satu langkah ke kanan. Satu langkah ke kanan itu startnya adalah angka 2, finishnya adalah angka 3. Makanya dia finish dikurangi start ya, 3 kurangi 2. Tuh, dari situ angka 3 kurangi 2.
Dan memang sesuai, 3 kurangi 2 kan 1, makanya dia tulis di sini 1 ya, atau positif 1. Ini juga angkanya 1. Nah, 2 kurangi 0 kan 2, makanya dia tulis di sini positif 2, atau di sini juga angka 2, kayak gitu. Jadi semuanya nyambung ya, antara gradien sama grafik koordinatnya. Oke, nah angka-angka ini sekali lagi bukan angka-angka yang ngasal. Untuk nomor 3, angka-angkanya ini sudah benar, tidak ada ralat. Nanti untuk di nomor 4 beda lagi, Kak Sari kasih tahu ada ralatnya ya. Kenapa kok ini sebagai contoh soal harus dibahas seperti ini Kak? Supaya nanti ketika kita mengerjakan soal nomor 5 dan nomor 6 kamu paham, ya kan? Kalau tiba-tiba ngerjain nomor 5 dan nomor 6 nggak paham nanti kalau kita nggak ngebahas dulu nomor 1, 2, 3, dan 4 ini nanti juga. Oke, jadi kesimpulannya untuk yang nomor 3 ini pun masih sebagai contoh soal. Oke, nah sekarang kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 ini juga masih contoh soal, nggak ada yang perlu kita isi ya, semuanya sudah diisi sama bukunya. Tetapi di sini nanti ada ralatan sedikit, Kak Sari tunjukin. Kita baca dulu aja untuk nomor 4, persamaan garis lurusnya adalah Y sama dengan negatif 2X tambah 6. Salah satu titik yang dilaluinya adalah negatif 1,8. Dan kemiringan atau gradiennya adalah negatif 2. Udah tahu dong negatif 2 itu didapat dari mana? Dapat dari sini nih Dek. Nih, itu kan negatif 2. Maka langsung dia tulis kemiringan atau gradiennya adalah negatif 2. Nah sekarang negatif 2 itu atau 6 per negatif 3. Nah lo dari mana nih angka 6 sama negatif 3? Dapatnya itu dari sini nyambungnya Dek. Atau 8 kurangi 0 per negatif 1 kurangi 2. Nah ini nih, di sini Kak Sari mau kasih ralat. Coba lihat dulu, 8 kurangi 0 itu harusnya berapa? Harusnya 8 kan? Tetapi di sini ditulis 6. Berarti kan nggak nyambung ya, kayak nggak sinkron. Salah satunya ada yang salah. Yang salahnya itu yang ini Dek. Harusnya ini bukan 8 kurangi 0, tetapi 8 kurangi 2. Nanti Kak Sari tunjukin dari gambarnya ya. Untuk pernya negatif 1 kurangi 2 itu sudah benar, yaitu negatif 3. Jadi yang akan kita benerin adalah 8 kurangi 0 ini menjadi 8 kurangi 2. Catat dulu, nanti baru Kak Sari terangin ya. Kalau 8 kurangi 2 sudah benar 6. Nah sekarang kita baca untuk artinya. 6 per negatif 3 itu artinya 6 satuan ke atas ya, dan 3 satuan ke kiri. Kenapa ke kiri? Karena negatif. Negatif 3 artinya 3 satuan ke kiri, gitu kan ya. Nah sekarang coba kita lihat untuk grafiknya. Di sini, ini adalah grafik dari persamaan garis Y sama dengan negatif 2X ditambah 6. Ini Kak Sari udah cek, gambar grafiknya benar. Ini adalah grafik Y sama dengan negatif 2X tambah 6. Nah, sekarang dia tulis gradiennya atau kemiringannya adalah negatif 2. Sudah benar ya? Kan kalau kemiringannya negatif itu memang miringnya ke kiri. Oke. Nah, sekarang ini Dek, perhatikan. Dia startnya dari titik yang di sini tuh ya, finishnya titik yang di situ. Oke, kalau dari titik yang bawah ini kita mau menuju ke titik sebelah atas ini, caranya gimana? Caranya bergerak 6 satuan ke atas. Lihat, 1 2 3 4 5 6, betul. Kemudian lanjut 3 satuan ke kiri. 1 2 3, nyampe, berarti benar ya. Ini tadi sudah betul, 6 satuan ke atas dan 3 satuan ke kiri. Startnya dari sini, finishnya di situ. Nah, yang belum benar itu tadi. Yang ini kan 8 kurangi 0, harusnya 8 kurangi 2. Itu dapat dari angka sini loh Dek. Perhatikan, ini kan startnya di angka 2. Tuh, lurusnya kan angka 2. Finishnya di sini tuh di angka berapa nih? Di angka 8 ya kan? Berarti finish dikurangi start, 8 dikurangi 2. Jadi jangan 8 kurangi 0, melainkan 8 kurangi 2. 8 kurangi 2 berapa? 6. Betul, makanya dia tulis di sini positif 6. Oke. Untuk yang bawah negatif 1 kurangi 2 itu dari sini nih Dek.
startnya adalah 2, nih lihat ya, nih angka 2. Terus finishnya sebelah sini, ini nih angka berapa? Lihat aja di bawah tuh, angka negatif 1. Jadi finish dikurangi start, finishnya adalah negatif 1 dikurangi 2. Makanya dia nulis gini, negatif 1 dikurangi 2. Ini udah bener. Nah, negatif 1 dikurangi 2 adalah negatif 3. Jadi dari situ aja ralatnya ya untuk yang nomor 4. Bukan 8 kurangi 0, melainkan 8 kurangi 2. Selebihnya sudah benar semua. Grafiknya sudah benar, kemiringannya sudah benar, pergerakannya pun ini sudah benar. Oke? Ini nomor 4 juga masih sebagai contoh soal aja. Nah, sekarang soal benerannya di nomor 5. Lanjut ya, kita kerjakan. Oke, nomor 5. Persamaan garis lurusnya adalah Y sama dengan X. Salah satu titik yang dilaluinya adalah 1,3. Kemudian kemiringan atau gradiennya kita yang harus isi, dan gambar grafik koordinatnya kita yang harus buat. Oke. Nah, di sini deh untuk nomor 5 ada ralat juga. Nah, loh, belum ada ralat. Iya, memang untuk yang nomor 5 ini kalau persamaan garis lurusnya adalah Y sama dengan X, maka salah satu titik yang dilaluinya pasti bukan 1,3. Nggak mungkin. Nah, penjelasannya gimana? Kayak gini deh. Y sama dengan X itu artinya nilai Y-nya akan selalu sama dengan nilai X-nya. Kembar dia. Jadi nilai Y sama nilai X harus kembar. Nah, padahal ini 1 adalah miliknya X. Terus 3 adalah miliknya Y. Nah, 1 sama 3 kembar nggak? Enggak kan ya? Makanya nggak mungkin 1,3. Nah, yang mungkin berapa? Yang mungkin macam-macam. Bisa aja 1,1 atau 2,2 atau 3,3. Bahkan yang negatif pun nggak apa-apa. Negatif 1, negatif 1. Pokoknya harus kembar. Nah, kalau nggak kembar kayak gini, pasti nggak dilalui oleh persamaan garis Y sama dengan X. Ya, paham ya? Nah, kita pilih aja salah satu. Misalnya Kak Sari mau pilih yang ini ya, 2,2. Ini tadi kan judulnya salah satu titik yang dilaluinya. Berarti ya kita ambil satu aja, jangan banyak-banyak ya. Misalnya kita ambil yang 2,2. Oke, ini untuk menggantikan 1,3 tadi. Ya, kalau kamu mau pilih 1,1, 3,3 atau negatif 1, negatif 1 sih boleh aja. Tapi Kak Sari sih milihnya yang 2,2 ini aja. Bebas kok ya, asalkan angkanya kembar itu bisa kamu pakai untuk di persamaan garis Y sama dengan X. Oke ya. Nah, sekarang kita mau isi untuk kemiringan atau gradiennya. Nah, untuk kemiringan atau gradiennya tetap lihat aja koefisien X atau angka di depan huruf X. Nah, masalahnya ini seakan-akan tidak ada angka di depan huruf X, tetapi kita nggak tertipu. Kita tahu kalau tidak ada angka yang ditulis di depan huruf X begini, ini sebenarnya ada angka 1. Ya, berarti gradiennya adalah 1. Gitu deh. Nah, terus kita ikutin sesuai contoh tadi. Atau gimana? Atau 1/1. 1 itu artinya 1/1. Coba cek aja. 1/1 itu kan seperti 1/1. 1/1 adalah 1. Gitu ya. Nah, sekarang kita tulis juga artinya. Artinya apa? Artinya seperti yang sudah tadi ya, satu satuan ke atas dan ini satu satuan ke kanan. Kenapa ke kanan? Karena satu yang di bawah ini positif. Kayak gini nulisnya. Nah, gitu ya. Sudah terisi nih untuk kolom bagian kemiringan atau gradien ya. Intinya kemiringannya adalah 1 atau 1/1. Artinya satu satuan ke atas dan satu satuan ke kanan. Oke. Nah, sekarang tinggal kita buat gambar grafiknya.
Cara menggambar grafiknya itu gini deh. Kalian ingat-ingat ya, untuk persamaan Y sama dengan X itu pasti melalui titik asal atau titik pusatnya di sini ya. Nah, pasti dia melalui titik pusat ini atau titik 0,0. Nah, terus satu lagi, salah satu titik yang dilalui tadi kan kita udah pilih 2,2. Ya udah, letakkan 2,2. 2,2 itu gini deh. X-nya di angka 2, Y-nya di angka 2, terus dihubungkan. X itu kan sumbu X yang mendatar ini, Y itu kan yang tegak itu ya. Nah, di sumbu X angka 2-nya yang ini, di sumbu Y angka 2-nya yang di situ. Terus angka 2 kita pertemukan dengan angka 2. Pakai garis putus-putus kayak gini boleh. Nah, ini angka 2 ketemu dengan angka 2. Oke, maka disinilah titik 2,2. Kalau udah titik pusat ini tadi kita hubungkan dengan titik 2,2. Ditarik garis aja menggunakan penggaris kayak gini. Nah, gini deh. Panjangin boleh. Oke, setelah itu kita harus kasih nama persamaan garisnya sesuai yang di sini. Y sama dengan X. Kayak gini gambarnya. Nah, tidak lupa kita tulis juga gradiennya. M sama dengan berapa? Ini tadi gradiennya atau kemiringannya atau simbolnya adalah M, yaitu 1. Oke. Nah, sekarang untuk artinya ini satu satuan ke atas dan satu satuan ke kanan kita gambar juga. Caranya kayak gini deh. Kita startnya di titik ini aja. Di titik sebelah sini tuh dek. Oke ya. Nah, sekarang kita bergerak satu satuan ke atas, berarti kan ke sini. Nah, ini kita tulis positif 1. Terus satu satuan ke kanan, berarti kan ke sini. Kita tulis positif 1 juga. Tuh, nyampe kan ya dek ya. Jadi titik awalnya di sini bergerak ke atas satu satuan, terus bergerak ke kanan juga satu satuan. Oke, ini sesuai contoh tadi ya. Kita tulis positif 1 dan positif 1. Ini bukan huruf H ya, tapi ini tulisan positif 1. Ini juga positif 1. Seperti di contoh yang udah tuh, ada tulisannya ya, ini kelihatan ya, positif 6 dan seterusnya. Kayak gitu. Udah deh selesai untuk nomor 5. Persamaan garis lurusnya Y sama dengan X. Salah satu titik yang dilaluinya adalah 2,2. Kemiringannya adalah 1 atau 1/1, yang artinya satu satuan ke atas dan satu satuan ke kanan. Untuk gambar grafiknya seperti ini. Sudah dikasih persamaannya ya, Y sama dengan X. Untuk gradiennya atau kemiringannya juga sudah kita catat, M sama dengan 1. Untuk langkahnya juga sudah kita tunjukkan. Ini satu satuan ke atas dan satu satuan ke kanan. Selesai. Nah, di halaman berikutnya masih ada nomor 6. Kita kerjakan sekalian. Untuk nomor 6, persamaan garis lurusnya adalah Y sama dengan 4X plus 3. Salah satu titik yang dilaluinya adalah negatif 2, negatif 5. Nah, kita disuruh mengisi kemiringan gradiennya atau simbol M ini ya. Dan kita disuruh menggambar grafik koordinatnya. Oke, langsung saja. Untuk persamaan garis lurus Y sama dengan 4X plus 3, maka kemiringan atau gradiennya berapa dek? Ini, lihat angka di depan huruf X ya kan, karena ini adalah angka 4 maka kemiringan atau gradiennya juga adalah 4 gitu. Nah, 4 itu atau berapa per berapa? 4 itu ya bisa aja 4/1 ya kan. 4/1 kan artinya 4 bagi 1. 4 bagi 1 ya tentu saja 4 kayak gitu. Nah, sekarang kita letakkan salah satu titik yang dilaluinya pada bidang koordinat di sini sehingga nanti kita bisa menggambar grafiknya. Berbeda dengan nomor 5 tadi. Kalau nomor 5 tadi kita bisa langsung gambar grafiknya karena kan persamaannya itu khas ya. Y sama dengan X itu pasti miring kayak gitu tadi dek, melalui titik 0,0 ya. Tetapi kalau untuk persamaan garis lurus Y sama dengan 4X plus 3, kita letakkan dulu aja salah satu titik yang dilalui ini. Terus nanti kita gunakan kemiringan atau gradiennya, baru deh ketemu gambar grafiknya.
Oke. Nah, di sini negatif 2, negatif 5, cari di sumbu X angka negatif 2, cari di sumbu Y angka negatif 5, terus dihubungkan. Di sumbu X itu yang ini, angka negatif 2-nya sebelah mana? Sebelah kiri. Ini nih, Dek. Tuh ya, ini kan? Ini negatif 1, ini negatif 2. Di sini nih. Oke, terus sumbu Y itu kan yang tegak ini ya, Dek ya. Nah, kita cari angka negatif 5. Negatif 5 itu di mana? Adanya di bawah nih. Nih, di sini. Ini dia angka negatif 5. Nah, sekarang kita hubungkan negatif 2 dengan negatif 5. Menghubungkannya menggunakan garis putus-putus ya, supaya kita nggak salah meletakkan titiknya. Nah, kayak gini. Memang dia kecil-kecil gitu ya. Nah, nggak ada masalah. Disinilah titik negatif 2, negatif 5. Oke. Nah, sekarang kita gunakan informasi kemiringan atau gradiennya ini untuk bisa menggambar garisnya. Kita artikan dulu ya, Dek ya. Kemiringannya adalah 4 atau 4/1. Nah, 4/1 ini artinya apa? Artinya 4 satuan ke atas, bener kan? 4 satuan ke atas, dan ini 1 satuan kemana? Kanan atau kiri? Karena dia positif berarti 1 satuan ke kanan. Kayak gitu mengartikannya. Nah, sekarang ini kita aplikasikan ke gambarnya ini, Dek. Jadi kita startnya dari titik negatif 2, negatif 5 ini aja. Nah, dari sini kita bergerak 4 satuan ke atas. Hati-hati. 1, 2, 3, 4, oke. Kemudian belok 1 satuan ke kanan. Nah, maka disinilah letak titik satunya lagi. Ini kalau dibaca berapa koma berapa sih? Ini tuh titiknya negatif 1, negatif 1. Ya, Dek ya. Ini titiknya negatif 1, negatif 1. Pokoknya posisinya di situ tuh. Nah, sekarang kalau sudah ada dua titik ini, tinggal kita hubungkan aja, dipanjangin ke atas ke bawah boleh. Maka nanti jadilah gambar grafik Y sama dengan 4X plus 3. Kita hubungkan aja, kayak gini, Dek. Nih, Kak Sari pakai pensilnya tuh yang seruncing mungkin ya, supaya hasilnya presisi, supaya hasilnya benar. Nah, gitu ya. Ini adalah grafik Y sama dengan 4X plus 3. Kita lengkapi tadi kemiringannya atau M-nya adalah 4, oke. Terus pergerakannya ini 4 langkah ke atas, berarti positif 4. Terus belok 1 langkah atau 1 satuan ke kanan, berarti positif 1. Nah, gitu. Ini kan seperti contoh ya, kita ngikutin apa adanya contoh. Contohnya tadi nomor 1, 2, 3, dan 4. Sudah deh beres untuk tabelnya ya. Nomor 1 sampai dengan nomor 6 sudah kita kerjakan sebagus mungkin. Kamu tiru ya, tapi nirunya yang benar sambil dipahami. Kalau ada yang ingin kamu tanyakan, boleh tanyakan di kolom komentar, nanti Kak Sari bantu jawab. Nah, sementara ini kita lanjutkan dulu. Ada 4 pertanyaan di bagian bawah sini, Dek. Mau ya sekalian ya? Coba kita baca dulu. Berdasarkan hasil kegiatan pada kedua persamaan di atas, maksudnya persamaan nomor 5 dan 6 ya. Coba kalian eksplorasikan hasil diskusinya dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut. Oke. Pertanyaan yang nomor 1. Apa yang membedakan garis yang melalui pusat koordinat dengan garis yang melalui titik lain dalam sistem koordinat? Kak Sari buatkan jawabannya seperti ini. Oke, ini sudah aku tulis, Dek. Bedanya itu gini, Dek. Untuk yang nomor 1 ya, garis yang melalui pusat koordinat tidak memiliki konstanta pada persamaan garisnya, atau bentuk persamaan garisnya adalah Y sama dengan MX. Nah, ini kalau kita lihat sesuai dengan contoh nomor 1, nomor 2, dan pekerjaan nomor 5. Itu bentuknya Y sama dengan MX. Konstanta itu adalah angka yang di belakangnya itu, Dek. Dia nggak punya. Dia hanya punya Y, terus sama dengan, terus ini M itu adalah koefisien dari X ya, sebagai gradiennya. Nah, terus X itu sendiri. Ini contohnya 1,
2, dan 5. Coba kamu perhatikan, dia bentuknya Y sama dengan MX. Dan gambarnya itu pasti melalui titik asalnya atau titik pusat koordinat. Ini Kak Sari tunjukin. Nih dek, Kak Sari tunjukin nomor 1 dan nomor 2. Bentuknya Y sama dengan MX. Nih, Y sama dengan MX. Kayak gini bentuk umumnya. Ini Y-nya, ya kan? Terus angka 2 ini sebagai M-nya, terus ini X-nya. Ini juga sama. Ini Y-nya sama dengan, ini angka negatif 2 sebagai M-nya, terus ini X-nya. Kayak gitu, yang melalui pusat koordinat. Dan kalau di gambarnya, dia pasti nih melewati titik yang di sini nih dek, titik 0,0. Kayak gitu cirinya ya. Oke, yang nomor 5 juga kalau kamu perhatikan pasti seperti itu. Nah, coba Kak Sari lanjutin dulu. Di sini ada lanjutannya ya. Sementara garis yang melalui titik lain dalam sistem koordinat memiliki konstanta pada persamaan garisnya, atau bentuk persamaan garisnya adalah Y sama dengan MX plus C. C di sini sebagai konstanta persamaan. Nah, ini kalau mau kamu perhatikan, contohnya itu ada di persamaan nomor 3, terus nomor 4 dan nomor 6. Oke, bentuknya selalu Y sama dengan MX plus C. Jadi ada konstantanya di sini ya. Kita lihat ya gambarnya. Tuh dek, nomor 3 dan nomor 4 juga nomor 6 kan ya. Di sini kalau kita perhatikan bentuknya adalah Y, nih Y sama dengan ini sebagai M-nya kan, atau kemiringannya ya. Untuk koefisiennya X itu sebagai M-nya. Berarti ini M, terus X-nya itu sendiri, terus ditambah C plus C. Nah, C-nya ini bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif. Kalau bernilai negatif ya dia tulis negatif 4. Tapi kalau rumus umumnya memang selalu plus C, kayak gitu. Sama dengan yang nomor 4 juga gitu. Ini Y-nya, terus sama dengan negatif 2 ini sebagai M-nya, terus X, terus plus C. Nah, ini C-nya positif, makanya dia tulis positif 6. Tapi rumus umumnya tetap Y sama dengan MX plus C. Oke, kalau kita lihat gambarnya, ini dek, dia tidak melalui titik pusat, tidak melalui 0,0. Dia itu geser tuh. Tuh, ya di sebelah kanannya kayak gitu. Pokoknya tidak melalui titik pusat. Itu untuk persamaan garis yang bentuknya Y sama dengan MX plus C. Beda kan dengan nomor 1 dan nomor 2 tadi. Nah, untuk nomor 4 juga gitu. Kita lihat gambarnya. Tuh ya, gambar grafiknya dia juga tidak melalui titik pusatnya. Titik pusatnya itu yang di sini nih. Ya, dia ada di sebelah sana malahan. Jadi garisnya itu tidak melalui titik pusat. Jadi intinya memang gitu. Untuk persamaan garis yang Y sama dengan MX plus C, kalau ada konstantanya kayak gini, berarti nanti gambar garisnya itu tidak melalui titik asal atau titik pusatnya. Paham ya? Jadi, untuk soal nomor 1 boleh dijawab seperti ini. Ini versinya Kak Sari ya. Atau kalau mau kamu tambahin juga ciri lainnya, yaitu gambar grafiknya ini tadi juga boleh. Intinya untuk garis yang melalui pusat koordinat, pasti gambar grafiknya itu ya melalui pusat koordinatnya yang di sini. Nah, kalau kamu mau tunjukin gambarnya boleh. Kayak gambar nomor 1, 2, dan 5. Terus untuk yang satu lagi yang bedanya ya, garis yang melalui titik lain dalam sistem koordinat atau yang memiliki konstanta tadi, berarti gambar grafiknya itu pasti tidak melalui titik asalnya. Paham ya sayang ya? Yang penting paham dulu, untuk menjawabnya nanti kamu bisa bikin versi kamu masing-masing. Kalau mau ikutin Kak Sari, versinya Kak Sari seperti ini. Oke, sip. Itu untuk pertanyaan nomor 1. Nah, sekarang kita lanjut pertanyaan nomor 2. Nomor 2, pada koordinat kartesius, mengapa beberapa garis miring ke kanan sementara yang lain miring ke kiri? Oke, ini tadi sudah sempat Kak Sari bahas ya waktu meneliti atau waktu memahami soal nomor 1, 2, 3, dan 4. Memang ada beberapa garis yang miring ke kanan dan ada garis yang miring ke kiri. Nah, dia tanya, mengapa? Tentu saja kita jawab, alasannya itu kayak gini, Dek. Nomor 2, pada koordinat kartesius, beberapa garis miring ke kanan sementara yang lain miring ke kiri
tergantung pada nilai gradiennya. Apabila gradiennya positif, maka garis akan miring ke kanan. Dan apabila gradiennya negatif, maka garis akan miring ke kiri. Cukup jelas ya untuk nomor 2. Jadi tergantung nilai gradiennya. Pokoknya kalau gradiennya positif, miringnya ke kanan. Kalau gradiennya negatif, miringnya ke kiri. Udah gitu aja kok, simple. Sip, sekarang kita lanjut soal nomor 3. Nomor 3, bagaimana cara menentukan persamaan garis dengan kemiringan M yang melalui pusat koordinat? Pusat koordinat itu titik 0,0 ya. Nah, caranya gampang banget. Asalkan kita sudah tahu kemiringannya adalah M dan persamaan garis tersebut melalui pusat koordinat, maka ini cara menentukan persamaannya. Ini deh, udah Kak Sari tulis ya. Nomor 3, cara menentukan persamaan garis dengan kemiringan M yang melalui pusat koordinat 0,0 adalah dengan menggunakan persamaan umum Y sama dengan MX, gitu doang. Ini Kak Sari kasih contoh ya. Misal kemiringannya adalah M sama dengan 3, maka persamaan garisnya adalah, tulis dulu Y, terus sama dengan, terus angka 3-nya kita tulis, terus kasih huruf X. Udah selesai, langsung ketemu. Persamaan garisnya Y sama dengan 3X. Nah, seandainya nanti kemiringannya adalah 1 atau negatif 1, boleh kita contohin lagi ya. Misalnya kemiringannya atau M-nya adalah negatif 1, maka persamaan garisnya apa? Yaitu Y sama dengan negatif 1 kita tulis, terus huruf X. Nah, nulis negatif 1 itu angka satunya jangan benar-benar kita tulis deh, hanya tanda negatifnya aja. Jadi negatif 1 terus X gitu. Jadi ini bunyinya Y sama dengan negatif X. Khusus untuk angka 1 jangan ditulis ya. Sama, kalau misalnya kemiringannya adalah 1, maka persamaan garisnya tulis Y sama dengan angka 1, tapi jangan ditulis benar-benar angka 1. Angka 1 terus diikuti huruf X. Nah, gitu. Jadi kalau kemiringannya adalah 1, persamaan garisnya adalah Y sama dengan X. Kalau bukan angka 1 nggak ada masalah. Misalnya kemiringannya adalah 2, berarti persamaan garisnya gimana? Tulis hurufnya Y, terus sama dengan angka 2-nya ini ditulis, terus diikuti huruf X, kayak gitu ya. Y sama dengan 2X. Kalau kemiringannya negatif 2, bisa juga, berarti M-nya negatif 2 kan? Maka persamaan garisnya Y sama dengan, nih negatif 2-nya ditulis, terus diikuti huruf X. Selesai. Kayak gitu ya cara menentukan persamaan garisnya. Bisa dipahami? Nah, jadi untuk soal nomor 3 ini jawabannya. Kamu selesaikan menulisnya sampai di sini aja nggak apa-apa. Dikasih contoh sedikit seperti ini juga boleh. Silahkan. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Nomor 4, bagaimana persamaan garis yang melalui sembarang titik X1, Y1 dan bergradien M. Nah, ini bedanya dengan nomor 3 tadi. Kemiringannya atau gradiennya sama-sama M. Tetapi kalau nomor 3 tadi melalui pusat koordinat 0,0, yang nomor 4 ini melalui sembarang titik, yaitu X1, Y1. Kita sama-sama ditanya bagaimana persamaan garisnya. Oke, untuk nomor 4, seperti ini jawabannya. Ini dia nomor 4, persamaan garis yang melalui sembarang titik X1, Y1 dan bergradien M adalah Y sama dengan MX plus C. Ini contohnya itu bisa kamu lihat di soal nomor berapa ya? Nomor 6 dan nomor 3 dan nomor 4 ya. Nomor 3, 4 sama 6 itu bentuknya seperti ini. Y sama dengan MX plus C. Nah, ini diperoleh berdasarkan rumus Y kurangi Y1 sama dengan M kali X kurangi X1. Nah, untuk penggunaan rumus ini kamu bisa lihat contoh 5.3 di bagian bawah ini deh. Ada banget nih contohnya ya. Kamu lihat, kamu pelajari, kamu perhatikan. Itulah cara menentukan persamaan garis yang melalui sembarang titik X1, Y1 dan diketahui gradiennya adalah M.
Nah, untuk nomor 4-nya, kamu jawab seperti ini aja sudah boleh kok. Ini sudah menjawab soalnya ya, nggak perlu pakai contoh soal lagi, oke? Intinya berarti dari halaman 224 hingga 226 sudah selesai Kak Sari bantu jawab. Bagian mana yang ingin kamu tanyakan? Boleh deh tanyakan di kolom komentar ya. Nanti biar Kak Sari bantu jawab. Tapi itu kalau pertanyaannya singkat. Nah, kalau pertanyaannya panjang atau malah pertanyaannya itu soal lain yang mirip-mirip kayak gini, itu bisa kamu tanyakan di dalam grupnya Kak Sari aja. Untuk yang mau gabung di grup, langsung aja chat ke 081 456 10 9870. Grupnya Kak Sari ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Kamu boleh pilih ingin digabungkan ke dalam grup yang mana. Sekarang Kak Sari pamit dulu ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Dan buat kamu yang belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.